lanjutkan materi kita geometri transformasi bagian yang kedua, yaitu refleksi atau istilahnya adalah pencerminan. Nah, pencerminan ini adalah pemindahan titik atau bangun ke bayangannya dengan arah tegak lurus terhadap cermin. Ya. Terhadap cermin atau garis imparian. Nah, sekarang saya ambil contoh. Misalkan ini ya, saya gambar ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini titik 2, 3, 4, 5, 6. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sumbu Y ya. Nah, sumbu Y. Misalkan ada sebuah segitiga kita ambil misalnya ini A-nya, B-nya misalnya 4,4 atau 5,4 boleh ya. C-nya 3,7. ABC ya. Ini segitiga ABC. Saya pindahkan, saya cerminkan ya terhadap sumbu Y. Kalau kita gambarkan, ini berarti arahnya ini. Dia tegak lurus, kita tarik garis tegak lurus. Maka ini yang A-nya di sini. A aksennya. Ini tegak lurus ya. Nah, kemudian yang B-nya saya tarik garisnya ini yang B. Kemudian C dia kotak ya. Ini C-nya ya. Nah, ini bayangan garisnya. Kalau kita hubungkan garis ini, perhatikan ya, bayangan A, B, C itu bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Terjadi yang pertama adalah apa? Pencerminan ini menyebabkan kedudukan bayangan bangun atau titik ya berubah arah. Yang kedua, bayangan berjarak sama terhadap garis invarian atau cermin ya, invarian atau cermin. Coba perhatikan ya, kalau kita lihat ini A ke cermin dengan cermin ke A aksen itu sama. Kemudian demikian juga B. Ini ya. Ini juga sama ya. Kemudian C ke C juga sama ya. Sama. Jadi bayangan berjarak sama terhadap garis invarian atau cermin. Yang ketiga, panjang sisi besar sudut bangun tidak berubah ya. Tidak berubah. Itulah yang namakan pencerminan ya, karena pencerminan itu bagian dari isometri, maka
besar sudut ini ya, sudut ini sama dengan sudut yang ini, sudut B sama dengan B aksen, sudut C sama dengan C aksen. Panjang sisinya juga sama. Nah, ya, itulah sifat dari pencerminan ya. Sekarang kita coba untuk masing-masing ya. Ini yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang gambar ini, gambar satu ini kita pakai sumbu X ya, sumbu X ya. Sumbu X atau simbolnya adalah MX. Nah, kita ambil titik sembarang ya, misalnya titik di sini, titik ini A, ini adalah 4,2. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya ya, berarti turun ke bawah. Nah, ini jaraknya, ini 2 satuan, berarti bawahnya juga 2 satuan. Jadi A aksennya itu adalah ini 4, berapa? Min 2. Ambil lagi titik di sini B. B misalnya min 3, min 5. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Ini juga tegak lurus. Tetap kita kasih arah. Maka di aksennya ini nilainya adalah min 3,5. Nah, kalau demikian, kalau kita simpulkan ya, maka pencerminan sumbu X itu asalnya apa? Titik A itu adalah 4,2. Dicerminkan terhadap MX ya, lambangnya M karena mirror ya. Hasilnya berapa? 4,2. Kemudian yang B, titik apa tadi? Min 3, min 3, min 5. Dicerminkan terhadap MX, itu B aksennya adalah, hasilnya adalah min 3,5. Coba perhatikan ya, kalian perhatikan. Ternyata 4 tetap 4, aksisnya min 3 tetap min 3, tetapi yang berubah apa? Ordinatnya dari 2 jadi min 2, dari min 5 jadi 5. Jadi kalau V-nya adalah X, Y, kalau dicerminkan terhadap MX, maka P aksennya adalah X-nya tetap tapi Y-nya diminkan. Sehingga kalau kita lihat ini berarti V ini X, Y, MX-nya berarti V aksennya adalah X, min Y. Nah, kita gambarkan seperti ini. Maksudnya berarti kalau ini V aksen adalah X aksen, Y aksen, ini berarti bahwa X aksennya itu tetap sama dengan X, Y aksennya itu sama dengan min Y. Itu ya. Dengan persamaan seperti itu, atau dengan apa? Dengan matriks ini X aksen, Y aksen, itu sama saja dengan apa yang berubah. Kalau tidak berubah, kita kalikan isi 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X, Y. Kita cek dulu ya. 1 kali X tetap X ya. 0 kali Y 0. 0 ya ini. Jadi bentuk matriksnya boleh seperti ini. Kalau persamaannya seperti ini ya. Nah, jadi gampang ya. Pokoknya asal pencerminan terhadap sumbu X yang berubah cuma Y-nya. Titik X-nya tetap ya. Nah, sekarang kita coba sumbu Y. Sumbu Y, ini di sumbu Y, saya kasih pencerminan sumbu Y, itu MY ya, mirror Y. Nah, sekarang coba perhatikan, kita ambil titik di sini 2,3, misalnya C-nya. 2,3. Kalau kita cerminkan, kita hitung tegak lurus, garis, kita tarik. Maka C-nya ini akan berakhir di jarak yang sama 1,2, 1,2 di sini ya. 1,2, maka C aksennya adalah C aksennya ya. Kalau kita perhatikan ini berapa? Min 2,3. Nah, sekarang kita di sini. Misalnya min 3,5. Min 3,5 ini D. Ini min
min 3,5. Kita cerminkan, kita hitung 1, 2, 3. Jaraknya dengan sumbu Y ada 3 satuan. Saya teruskan sini ya. Maka ini juga 3 satuan. 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Maka di aksennya adalah berapa ini? 3, min 5. Artinya apa? Artinya ada perubahan. Misalnya gini ya. Ini yang pencerminan yang bawah ini. Pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan baik-baik ya. Titik C asalnya berapa? 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksennya berapa? 2,3, berarti dapatnya adalah min 2,3. Kemudian yang D, asalnya maaf ya, ini min 3, min 5, diterminkan terhadap sumbu Y, maka di aksennya, kita lihat di aksennya jadi 3, min 5. Nah, apa kesimpulan kita? Coba perhatikan. 2 menjadi min 2, tapi 3-nya ordinatnya berubah dari 2 jadi min 2, dari min 3 jadi plus 3. Kemudian absisnya ya. Ordinatnya dari 3 tetap 3, min 5 tetap min 5. Kalau demikian yang berubah apa? Absisnya. Yang tetap adalah ordinatnya ya. Tadi saya keliru ketukar. Yang absisnya berubah tapi ordinatnya tetap, atau komponen X-nya berubah, komponen Y tetap. Artinya kalau Pi X, Y, maka apa? Hasilnya adalah Pi aksennya apa? Pi aksennya adalah min X, Y. Nah, jadi yang berubah adalah X-nya. Kalau misalnya kalian lupa rumusnya, gambarkan aja. Dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, artinya X aksennya itu adalah min X, Y aksennya adalah tetap Y. Kalau demikian, kalau pakai metrik, X, Y aksennya itu sama saja dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X, Y. Ini pakai matrik. Nah, jadi ingat ya, pencerminan terhadap sumbu Y itu yang berubah adalah absis. Pencerminan terhadap sumbu X yang berubah adalah ordinatnya. Nah, ordinat itu adalah komponen Y ya. Kalau absis itu komponen X. Itu adalah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan pencerminan terhadap garis yang lain. Kita coba yang kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Saya coba dulu garis Y sama dengan X. Y sama dengan X, kalau kita ini, maaf ya, 1, 2, 3, 4. Nah, Y sama dengan X, kalau kita garis cerminnya, itu cerminnya, maka dia bentuknya, saya rasa kalian sudah mengerti cara membuat garis Y sama dengan X. Itu kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2. Kalau kita gariskan seperti ini ya. Ini adalah garis, ini Y sama dengan X. Nah, kita ambil titik sembarang. Misalnya titik di sini adalah titik A, 3,1. Nah, kalau kita cerminkan, berarti kita menarik sebuah garis yang tegak lurus dengan cermin dengan jarak yang sama. Ini, nah gitu ya. Maka ini A aksennya berapa? 1,3. Oke ya. Kemudian kita ambil lagi di sini. Misalnya ini B-nya min 2, min 5. Ini jaraknya kita hitung. Kita tarik garis tegak lurus. Ketemunya di sini ya. B aksennya adalah berapa ini? Min 5, min 2. Nah,
Lalu kita ambil kesimpulannya, kita simpulkan. Misalkan A-nya itu adalah 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka aksennya berapa? 1,3. B-nya di situ min 2, min 5 dicerminkan terhadap garis M Y sama dengan X, itu hasilnya B aksennya adalah min 5, min 2. Simpulkan, kalau P-nya adalah X, Y, kalau dicerminkan terhadap M Y sama dengan X, gimana? Ini perhatikan, 3, 1, 1, 3. Min 2, min 5, jadi min 5, 2. Ternyata diputar. Ini namanya Y-nya ke depan, X-nya ke belakang. Dipindahkan ya, atau dalam artian X aksen itu adalah Y, Y aksen adalah X. Tandanya tetap ya, tandanya tetap. Tidak ada perubahan terhadap tanda, tapi posisinya berubah. Absis menjadi ordinat, ordinat menjadi absis. Kalau dengan matrik X aksen, Y aksen, itu kita putar matriknya. Ini 0, 1, 1, 0. Kan biasanya 1, 0, 0, 1 ya. Kalikan X aksen, X maaf ya, Y aksen. Jadi ini untuk matriknya. Kalau yang pakai matrik, kalau nggak pakai matrik silahkan. Cuma memutar absis menjadi ordinat, ordinat menjadi absis. Nah, sekarang gimana dengan kita coba yang ini Y dengan ini tadi M ya. Ini M, Y sama dengan X. Sebelahnya saya tulis M sama dengan Y, maaf ya, Y sama dengan min X ya. Ini cerminnya. Berarti garisnya adalah kita hubungkan. Ini adalah garis apa? Garis Y sama dengan min X. Maksudnya gini, kalau X-nya 1 berarti Y-nya min 1. Kalau X-nya min 2 berarti Y-nya 2 itu ya. Jadi gambarnya berlawanan arah dengan Y sama dengan X. Nah, sekarang kita ambil contoh titik ya. Titik yang paling gampang di sini kita tulis misalnya apa? Ini titik D, C-nya adalah min 5, berapa ini? Min 5,3 ya. Kalau saya cerminkan harus tegak lurus garis ya. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, berarti hasilnya adalah Y aksennya adalah min 3, oke ya. Kemudian saya cari di sini lagi. Di sini saya bikin garis D 4,1. Kita tarik garis 4,1 yang tegak lurus dengan cermin ya. Ingat tadi tegak lurus dengan cermin dengan jarak yang sama. 4,1 saya garis tegak lurus. Nah, ini jaraknya sama ya. Ini jaraknya sama, ini jaraknya sama. Ini ya, oke. Ketemunya di mana? Di aksennya adalah min 1, min 4. Oke. Nah, sekarang coba kita mencoba membuat garisnya ya. C-nya artinya tadi C-nya min 5,3 dicerminkan terhadap M Y sama dengan min X. C aksennya berapa? Min 3,5. Kemudian yang D itu dari 4,1 M Y sama dengan min X. Di aksennya berapa? Dapatnya adalah min 4, min 1. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. P-nya berarti X, Y. M, Y sama dengan min X. Nah, perhatikan. Min 5 dipindahkan posisinya dari ordinat, absis menjadi ordinat. 3 asalnya dengan ordinat menjadi absis. Tetapi tandanya berubah. Dari min jadi plus. Dari plus menjadi min. Coba di sini. 4 asalnya positif. Oh maaf ya, ini tadi 1, min 4 ya. Maaf. 1, min 4. Ini aja. Min 1, min 4 ya, maaf. Saya salah tulis ya. Coba perhatikan yang berikutnya. Dari 4 di absis positif. Pindah ke bayangan jadi min 4 di ordinat. Kemudian asalnya 1 di ordinat
pindah menjadi absis min 1, artinya pindah ke X. Jadi kalau kita sebut pi aksennya, ini asalnya kan X, Y, jadi min Y, min X. Selain berubah arah, berubah posisi dari ordinat ke absis, dari absis ke ordinat, dari X ke Y, dari Y ke X, juga berubah tanda. Oke, berubah tanda ya. Jadi kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, jadi berubah tanda. Jadi kalau demikian, artinya X aksennya itu sama saja dengan min Y. Y aksennya itu sama dengan min X. Atau dengan menggunakan matrik, ini matriknya jadi 0, min 1, min 1, 0. Dikalikan dengan X, Y. Jadi ini ya, yang pakai ini boleh, yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Nah, itu ya contoh dari pencerminan terhadap sumbu terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Banyak lagi ya, tapi untuk saat ini kita menggunakan 3 contoh ya. Yang ketiga itu pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, coba perhatikan ya. X sama dengan H, saya ambil contoh ya. Di sini contoh. X-nya adalah misalnya 3. Maka saya garis cerminnya yaitu 3. Itu berarti X sama dengan 3 ya ini ya. Dia memotong sumbu sumbu X di titik 3. Itu maksudnya X sama dengan 3 dan tegak lurus ya. Nah, kita ambil contoh ya. Kita contoh misalnya titik yang A. Titik A-nya di 6,3. Kalau kita cerminkan terhadap garis ini, kita hitung 1, 2, 3. Tegak lurus ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti aksennya di titik berapa? 0,3. Coba perhatikan. Kemudian kalau misalnya di sini, titik, mudah-mudahan ya cukup. Ini B, min 2, min 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jatuhnya di titik B-nya adalah, karena ingat, pencerminan itu dia tegak lurus dengan cerminnya dan berjarak sama dari cermin ke bayangan, dari bayangan ke cermin. Ini sama ya. 4 ya, salah saya tadi. Ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2. Oke, ya sudah ya. B aksennya adalah 8, min 4. Coba perhatikan ya, perhatikan. Titik A mula-mula adalah 6,3. Dicerminkan terhadap garis M. X-nya berapa tadi? X3. Itu berubah A aksennya menjadi 0,3. Nah, kemudian di aksen B-nya asalnya adalah min 2. Maaf ya. Min 2, min 4 oleh M X sama dengan 3. B aksennya menjadi 8, min 4. Coba kita perhatikan. Ingat, ini jaraknya berapa ini? 1, 2. Berarti 2 kali yang berubah adalah nilai X-nya. X-nya 2 kali berubah, tapi patokannya kita hitung dengan garis acuan. Garis acuannya adalah X. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau P-nya adalah X, Y, kalau M X-nya itu adalah H, titik P aksen, ini karena jarak antara benda ke cermin itu adalah 2 kalinya, ada jarak benda ke bayangan itu adalah 2 kali, karena dicerminkan jaraknya sama, antara cermin dan bayangan dan antara cermin dan benda itu sama, itu 2 kalinya, berarti 2 kali dari 6.
2H ya, kita tulis 2H ya, dikurang diacu dari acuannya apa? Acuannya adalah titik 0,0, garis X sama dengan Y, karena acuannya titik acuan adalah 0,0 atau sumbu X ya. Jadi dikurang dari sumbu X-nya, berarti X-nya, koma, yang Y-nya nggak berubah ya. Ini dari 3, 3. Ini min 4 tetap min 4, berarti Y-nya tidak berubah. Ini rumusnya ya. Rumus pemetaannya. Ini bentuk pemetaannya ya, pemetaannya. Nah, sekarang kalau demikian, yang bentuk matriknya, kalau aljabarnya ini ya, berarti X aksennya adalah 2H kurang X, Y aksennya tetap ya, Y. Ini namanya, apa namanya tadi? Persamaannya ya, bentuk persamaan aljabarnya. Aljabar. Kemudian matriknya kalau kita lihat, ini X aksen, Y aksen, itu sama dengan yang berubah siapa tadi? X ya, berarti X-nya diubah. Ini jadi min 1 karena dikurang 0. Ini 0, 1. Y-nya nggak berubah ya, ini X, Y. Kemudian ditambah apa? Ditambah jarak, ini hanya 2 kali H, ini 0 ya, karena Y-nya tidak berubah. Nah, coba kita bandingkan ya, coba kita ulangi lagi. Karena hanya ini adalah 3, berarti coba perhatikan. 2 kali 3 berarti 6 ya. 6 kurang 6, 0. Oke? 6 kurang 6, 0 ya, sudah. Kemudian Y-nya nggak berubah atau ordinatnya tidak berubah. Nah, coba perhatikan yang berikutnya, titik min 2. Kalau min 2, 3 kali min 2 berapa? 3 kali 2, 6 ya. 3 kali H, 6. Hanya 3 ya. 2 kali 3, 6. 2, maaf ya. 6 dikurang min 2, berarti 6 plus 2. 6 plus 2 berapa? 8 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Mau pakai aljabar, mau pakai matrik. Ini matrik ya. Silahkan. Yang mana yang mudah dan mudah diingat ya. Ini matriknya seperti ini. Kalau kita gunakan yang pemetaannya, berarti X-nya menjadi 2H kurang X. Y-nya, Y aksennya adalah Y. Persamaan aljabarnya gampang ya. Cuman kalian mengalihkan. Kalau lupa, gambar kembali. Bisa digambar ya. Kalau lupa, kita gambarkan. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk pencerminan. Ini tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Sekarang garis Y sama dengan K. Saya ambil yang 2 aja ya. Garis Y sama dengan 2. Ini garis. Ini Y sama dengan 2 adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y dan memotong di absisnya, ordinatnya 2 atau Y-nya di 2. 0,2 ya. Koordinatnya 0,2. Nah, kita ambil contoh yang ini, titik C-nya. C-nya adalah 3,5. Kalau kita cari bayangannya, ini hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jatuhnya di sini. Dan tegak lurus ya. Jadi C aksennya, maaf ya, C aksennya itu adalah 3,-1. Oke. Nah, sekarang yang sebelahnya lagi. Misalkan titiknya adalah di sini. D-nya min 3,6. Saya tarik garis, hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Jatuhnya di sini. Ingat, berjarak sama antara cermin dan bayangan, antara cermin dan benda. Ini berarti, atau titik. Ini min 3-nya tetap ya. Ini 6. Oke. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Ini garis Y sama dengan 2. Yang ini X sama dengan 2. Misalnya titik A. Titik C, maaf ya. C, itu titik C tadi berapa? 3,5. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, EM Y sama dengan 2. C aksennya apa? 3,-1. Oke, sudah ya. Yang D, dari titik min 3,6
oleh M Y sama dengan 2, D-nya berapa di aksennya? Bayangannya adalah min 3, maaf ya, min 3, 2, min 2 ini, sorry. Min 2 ya, maaf ya. Jawabannya min 3, min 2. Kalau demikian, kalau bentuk pemetaannya X, Y dicerminkan terhadap M, Y sama dengan K. Coba perhatikan, 3 aksisnya tetap 3. Min 3 tetap min 3. Yang berubah apa? Ordinatnya atau Y-nya. Dari 5 jadi min 1, dari 6 jadi min 2. Berarti pi aksennya, X-nya tulis duluan. Nah, gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi ini 2 kali lipatnya ya. Jarak ini ke sini 2 kali. Berarti 2 kali K dikurang titik acuan. Kita mengikuti titik acuan dari sumbu Y ya. Jadi dikurang berapa? Dikurang Y. Nah, kemudian ini yang untuk pemetaannya ya. Ini pemetaannya. Nah, kelihatan ya. Kemudian kalau persamaannya berarti X aksen itu sama dengan berapa? X, Y aksen itu adalah 2K dikurang Y. Ini adalah persamaannya, persamaan aljabarnya. Nah, yang berikutnya, yang matriknya pasti X aksen, Y aksen. Ini tetap, jangan diminkan. Ini 1, 0, 0, min 1 yang Y-nya. Dikalikan dengan X, Y, ditambah 2 kali ini 0, ini K. Yang berubah adalah apa? Y-nya. Yang berubah adalah Y-nya. Oke ya. Itu berarti sudah 3 macam pencerminan. Dalam masing-masing macam itu ada 2 bagian ya. Sekarang kita akan buat contoh soal. Misalnya gini. Tentukan bayangan titik. Kita coba yang pertama adalah titik A min 5,3 jika dicerminkan atau direfleksikan kan A, misalnya M sama dengan Y, B MX, C M X sama dengan min 2, di M Y sama dengan 3, kemudian E-nya misalnya M Y sama dengan X, D-nya M Y sama dengan min X. Kita coba yang ketiga-tiganya ya. Nah, sekarang yang pertama, yang A. Jawab ya. Kalau pencerminan terhadap kemarin, kalau M, Y itu MY ya, dulu MY. Maka hasilnya adalah pi aksen yang berubah apanya? Berubah X-nya ya, min X, Y. Jadi kalau A-nya adalah min 5,3, diterminkan terhadap Y, itu berarti sumbu Y ya, sumbu Y. Maka A aksennya yang berubah apa? Asalnya min 5, diminkan jadi 5,3. Yang B, kalau ini ya, kalau mau pakai apa, saya contohkan kalau pakai aksen ya, ini X aksen, Y aksen, itu kalau kita contohkan pakai matrik, ini tadi yang berubah adalah min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan apa? Titik asalnya apa? Min 5, 3. Saya kasih contoh yang pakai itu ya. Berarti min 1 kali min 5, min 1 kali min 5 adalah 5, 0 kali 3 adalah 0. 0 kali 5, min 5 adalah 0, 1 kali 3, 3. Jadi hasilnya adalah 5,3. Atau kalau bentuk angka adalah 5,3 ya. Nah, sama ya. Kemudian yang B. Ingat B tadi kalau pi X, Y dicerminkan terhadap MX. Pi aksennya berubah apa? Y-nya, berarti X-nya tetap, Y-nya diminkan. Berarti kalau A-nya adalah
min 5,3, maka MX-nya aksen min 5-nya tetap ya, tetap min 5. Cuman 3-nya kalau asalnya 3 diminkan pasti min 3. Atau kalau pakai matrik A aksen itu atau X aksen Y aksen itu sama saja dengan ini 1 0 0 min 1 dikalikan dengan min 5 3. 1 kali min 5 min 5, 0 kali 3 plus 0, 0 kali min 5 0, min 1 kali min 3 min 3. Jadi hasilnya adalah min 5 min 3 atau min 5, min 3. Oke, sama ya? Sama. Yang C lagi. M X sama dengan min 2. Yang berubah tadi adalah aksisnya. Maka Pi X, Y oleh M X sama dengan H. Maka Pi aksennya adalah apa? 2H dikurang X, Y tetap ya. Atau kalau misalnya titik A nya tadi berapa? Min 5,3 oleh M X sama dengan min 2. Berarti A aksen 2 kali min 2 dikurang min 5, 3-nya tetap ya. Nah, berarti A aksennya 2 kali min 2 berarti min 4. Min jadi min plus 5 ya, 3. Atau arti min 4 tambah 5 1 ya, 3. Jadi jawabannya adalah A aksennya adalah 1,3. Kalau dengan matrik A X aksen Y aksen yang berubah adalah min 1 0 0 1. Ini tadi titiknya adalah titik asalnya berapa? Min 5,3 ditambah 2 kali H. H-nya berapa? Min 2. Jadi 0 ya. Ini min 5 kali min 1 kali min 5 adalah 5. 0 kali 3 0. 0 kali min 5 0. 1 kali 3 3. Ditambah ini 2 kali min 2 min 2. 2 kali 0 0. Keliru ya, ini berarti 4 ya, maaf ya. 2 kali min 2 adalah 4. Jadi ini 1. Jadi titiknya adalah A aksennya adalah 1,3. Oke, sama ya. Sama mau pakai matrik, mau pakai persamaan aljabar maupun memakai pemetaan sama ya. Yang penting yang mana yang bisa kalian kerjakan. Itu yang D. Yang C, C sudah ya, A, B, C. Ini F ya. A, B, C, D, D lagi. Oleh titik apa tadi? Titik A-nya tadi adalah min 5,3. Yang berikutnya adalah kalau kita ingat tadi kalau pencerminan terhadap sumbu terhadap Y sama dengan K berarti V X, Y oleh M Y sama dengan K. Maka yang berubah apa? Y-nya ini X berarti 2 kali K dikurang Y. Nah, sekarang kalau demikian misalnya A-nya tadi min 5,3 min Y, K-nya adalah soalnya adalah 3 ya, 3. Maka Pi aksennya X-nya tidak berubah, min 5. Berarti ini K-nya adalah 2 kali 3, K-nya dikurang Y-nya sendiri adalah 3. Pi aksennya min 5, 2 kali 3 6, kurang 3 tetap 3 ya. Kenapa tiba-tiba angka min 5,3 itu berada di tetap tidak ada berubah? Karena kenapa? Karena garis Y sama dengan 3, ini 3 ya. Berarti titik A-nya itu tepat di sini. Ini min sebelah sini ya, maaf ya. Ini min 5. Berarti tepat di cermin. Jarak antara cermin ke benda tidak 0, maka jarak bayangannya juga 0. Berarti tetap ya. Ini A aksen itu berimpit dengan A. Oke, udah ya. Nah,
sekarang yang pakai matriks juga sama ya. X aksen Y aksen itu sama saja dengan 0, maaf ya, 1 tetap ya. 1 0 0 min 1 kali X, Y tadi berarti min 5,3 ditambah 2 kali 0 K nya adalah 3. Ini min 1 kali 5 min 5 tambah 0 0 kali min 5 0 min 1 kali 3 min 3 ditambah 2 kali 0 0 tambah 6. Oke, ini min 5 tambah 0 min 5 tambah 0 tetap min 5. 0 tambah min 3, min 3, min 3 tambah 6 adalah tetap 3. Jadi titik A aksennya adalah tetap ya, min 5,3. Maaf ya, titik A nya tadi tetap ya, karena posisi A itu berada tepat di cermin ya. Jadi jaraknya 0, maka bayangannya juga 0. Nah, perhatikan ini tadi nomor D ya. Ini tadi A ya, bukan B. A aksennya sudah. Nah, sekarang yang nomor E itu adalah pencerminan M, Y sama dengan X. Kita ingat bahwa kalau V-nya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka V aksennya adalah Y, X. Artinya berubah posisi dari absis menjadi ordinat, dari ordinat menjadi absis. Kalau demikian, kalau PA-nya tadi berapa? Min 5,3, maka ini jadinya M Y sama dengan X, maka A aksennya apa? 3, min 5, atau ini yang pakai pemetaan ya, pemetaan, atau bisa pakai matriks, berarti X aksen Y aksen itu sama saja dengan 0 1 1 0 dikalikan dengan X, Y tadi adalah min 5,3. Kalau kita kalikan 0 kali min 5 0, 1 kali 3 3, 1 kali min 5 min 5, 0 kali 3 adalah plus 0. Jadi hasilnya apa? 3, min 5 ya, atau A aksennya 3, min 5. Oke. Ya, yang F yang terakhir, jika M Y sama dengan min X. Nah, tadi sudah kita temukan bentuknya ya. Ini kalau dicerminkan terhadap M, Y sama dengan min X, selain berubah posisi dari absis ke ordinat ke absis, juga diminkan ya. Diminkan. Kalau misalnya A-nya adalah min 5,3 oleh M, Y, min X, maka A aksennya min 5-nya pindah ke belakang, tapi diminkan min 5 min 5 jadi positif 5. 3 diminkan jadi min 3. Jadi gambarnya seperti ini. Atau misalnya yang pakai matrik, ini pakai matrik di aksen, ini diputar 0 min 1 min 1 0, kalikan dengan tadi min 5,3 ya, titik asal min 5,3. 0 kali min 5 0, min 1 kali plus 3 adalah min 3. Min 1 kali min 5 plus 5. 0 kali 3 0. Kalau kita jumlahkan 0 tambah min 3 adalah min 3, 5 tambah 0 adalah 5. Jadi titik A aksennya adalah min 3,5. Sama ya. Itu contoh soal untuk titik. Nanti kita selanjutnya akan membahas contoh tentang garis. Gini, saya kasih contoh. Tentukan bayangan garis 2x ditambah 3y sama dengan 9 oleh yang pertama misalnya pencerminan terhadap sumbu x. Yang B itu pencerminan terhadap garis y sama dengan 3. Nah, coba perhatikan ya. Kita jawab yang A. Pertama A, kalau misalnya V x, y dicerminkan oleh sumbu X, maka hasil V aksen kemarin tadi ya kita ingat yang berubah apa? Y-nya, berarti min Y. Artinya X aksennya tetap, Y aksennya berubah dari min Y. Atau kalau kita balik, X sama dengan X aksen, Y sendiri adalah
Y dipositifkan, berarti min negatif ya, negatif Y aksen. Maka kita substitusikan 2X ditambah 3Y sama dengan 9. 2 kali X-nya kita ganti dengan X aksen, tetap ya, ditambah 3 dikalikan dengan min Y aksen sama dengan 9. Kalau demikian hasilnya apa? 2X min 3Y sama dengan 9. Jadi bayangan garisnya ini ya. Nah sekarang yang B, M P sama dengan misalnya X, Y. Saya langsung ya, M Y sama dengan 3. Maksudnya apa? P aksennya, X-nya tetap ya, X-nya tetap, koma, Y aksennya adalah 2 kali 3 dikurang dengan 2 kali 3, karena K-nya adalah 3, 2 kali 3 dikurang berapa? Y ya. Artinya apa? X aksen itu adalah X, Y aksen adalah 2 kali 3, 6 ya, 6 kurang Y. Kalau kita pindah ruas, kalau kita samakan ini tetap ya, X aksen. Sedangkan Y-nya saya pindah ke sebelah, berarti ini 6 dikurang Y aksen. Y pindah ke sini, Y sebelah. Oke. Jadi kita substitusikan 2X ditambah 3Y sama dengan 9. Berarti 2 kali X-nya ini X saya substitusikan jadi X aksen. 3-nya saya ganti Y-nya dengan 6 dikurang Y aksen sama dengan 9. Kalau kita samakan ini 2X aksen, 3 kali 6 adalah 18. 3 kali min Y adalah min 3Y aksen sama dengan 9. Atau 2X aksen min 3Y aksen, 9 kurang 18 jadi min 9. Pindah ruas ya. 18-nya ke kanan. Oke, ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya kita contoh lagi berikut, yaitu contoh untuk yang bentuk parabola ya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 4 oleh yang pertama pencerminan Y sama dengan X, yang B M X sama dengan misalnya min 2. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau titik M ya, P ya, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka P aksennya adalah Y, X. Bertukar ya. Artinya apa? X aksennya adalah Y aksennya adalah X. Kalau demikian Y-nya adalah X aksen, X-nya adalah Y aksen. Oke. Nah, kalau kita substitusikan Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4, maka ini pindahkan Y jadi X aksen, berarti ini X aksen ya. Ini jadi Y aksen kuadrat. Ini 5 kali Y ditambah 4. Jadi persamaannya ini. Ini asalnya parabola ya, parabola. Yang ini jadi hiperbola ya. Bola. Misalnya gambarnya kayak gini, yang satunya gambarnya gini ya, atau sebaliknya. Nah, itu yang bagian B. Ya, gampang ya. Jadi X-nya sama dengan Y kuadrat min 5Y ditambah 4. Nah, yang berikutnya M sama dengan yang B-nya adalah pencerminan terhadap X sama dengan min 2. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 4. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya titik P ya, maaf ya, titik P, X, Y, dicerminkan terhadap M sama dengan X sama dengan min 2, saya langsung ya. Maka yang berubah apa? Berubah adalah titik X-nya. P aksennya adalah ini 2 kali min 2 dikurang X, Y-nya ya. Nah, yang berubah adalah X-nya. Kalau demikian P-nya adalah ini min 4 kurang X, Y. Artinya apa? X aksen itu sama dengan min 4 min X, maka X-nya adalah pindah ruas, berarti min 4 min X aksen. Y-nya ini tetap Y aksennya ya, tetap ya. Y-nya tetap Y.
maka Y-nya adalah Y aksen. Oke, sudah ya. Kita substitusikan Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 4. Kita substitusikan Y aksennya. Y-nya tetap Y aksen ya. X-nya kita ganti dengan apa? Min 4 min X. Aksen dikuadratkan. Dikurang 5 kita gantikan X-nya dengan min 4 min X aksen ditambah 4. Kalau demikian Y aksennya adalah min 4 dikuadratkan jadi 16. Min 4 kali min 1 kali 2 plus 8X. Min X dikuadratkan jadi plus X kuadrat. Dikurang 5 kali min 4 adalah 20 ya, plus 20. Min 5 kali min X adalah plus 5X ditambah 4. Oke ya. Kalau demikian Y aksennya kita jumlahkan, ini X kuadrat saya tulis di depan ya, X kuadrat. 8 tambah 5 13X. 16 tambah 4 20 tambah 20 40. Jadi bayangan dari Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4 oleh M mirror pencerminan X sama dengan min 2 adalah hasilnya adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 13X aksen, atau Y sama dengan X kuadrat ditambah 13X ditambah 40. Jadi itulah contoh dari pencerminan terhadap garis. Sekian dan terima kasih.